Kisah percintaan Datu Museng dan Maipadeapati berawal ketika Adengareng kakek dari Datu Museng melarikan diri bersama cucunya menyeberangi lautan luas menuju ke negeri Sumbawa akibat dari politik adu domba yang dilancarkan penjajah Belanda di tanah Goa, membuat bumi Goa bergejolak dan tidak kondusif lagi untuk dijadikan tempat tinggal yang aman. Di Pulau Sumbawa, akhirnya Datu Museng tumbuh menjadi seorang yang dewasa, dan bertemu dengan Maipadeapati di sebuah rumah pengajian bernama Bil Mampewa. Akhirnya tumbuh benih cinta di hati Datu Museng, sejak pertama kali melihat sosok Maipadeapati yang anggun dan mempesona. Namun cinta dari Datu Museng kepada Maipadeapati menjadi sebuah cinta yang terlarang, karena Maipadeapati telah ditunangkan dengan seorang pangeran dari Selaparang Lombok, bernama Pangeran Mangalasa. Setelah kakek Datu Museng mengetahui bahwa cucunya mencintai Maipadeapati, alangkah terkejutnya sang kakek. Sang kakek merasa malu. Ia menganggap cucunya hanyalah sebongkah emas yang telah terkotori oleh lumpur. Sedangkan Maipadeapati adalah putri seorang bangsawan bak sebongkah mutiara yang belum tersentuh dan tidak pantas disunting Datu Museng. Datu Museng mengetahui bahwa cintanya kepada Maipadeapati terhalang oleh tembok yang kokoh. Maka atas anjuran sang kakek, berangkatlah Datu Museng ke Tanah Suci Mekah untuk berguru. Di sanalah ia mendapatkan ilmu bunga ejana Madinah. Kepergian Datu Museng ke Tanah Mekah bukannya membuat kedua insan yang saling mencinta ini menjadi terpisah, melainkan perpisahan itu malah semakin membuat ikatan hati antara keduanya semakin kuat. Selepas mendapatkan ilmu di tanah rantau, maka Datu Museng pulang kembali ke Sumbawa dengan membawa rindu membara kepada Maipadeapati. Sesampainya di Sumbawa, ternyata sang kekasih yang dirindukan dalam keadaan sakit, dan Datu Museng pun mengobati Maipadeapati dengan ilmu yang didapatkannya dari tanah Mekah. Mendengar kabar bahwa sang tunangan Maipadeapati mencintai Datu Museng, membuat perasaan cemburu di hati Pangeran Mangalasa bergejolak dan tentunya sakit hati. Pangeran Mangalasa lantas bersekutu dengan Belanda, dengan tujuan untuk membunuh Datu Museng. Tetapi Datu Museng yang teramat sakti, tak dapat dikalahkan oleh Pangeran Mangalasa dan Belanda. Akhirnya Datu Museng mendapat restu dari Sultan Sumbawa, mereka pun lantas dinikahkan, dan Datu Museng diberikan pangkat sebagai Panglima Perang. Belum beberapa lama menikah, berhembus kabar bahwa di Makassar tengah bergejolak kekacauan yang disebabkan oleh pemerintah Belanda yang berkuasa di tanah Makassar. Datu Museng yang telah menjadi Panglima Perang, kemudian dikirim ke Makassar oleh Sultan Sumbawa atas permintaan Raja Goa untuk menyelesaikan masalah tersebut. Maka berangkatlah Datu Museng dan istrinya Maipadeapati ke tanah Makassar. Setibanya di Makassar, Datu Museng mendapatkan tantangan lain karena kapten dari Belanda justru mencintai Maipadeapati dan melancarkan berbagai macam teror dan serangan kepada Datu Museng untuk merebut Maipadeapati dari Datu Museng. Akibatnya Datu Museng pun terdesak akibat serangan Belanda tersebut. Namun bagi Maipadeapati, cintanya ke Datu Museng adalah harga mati baginya. Ia tidak mengizinkan seorang pun untuk mengambilnya dari Datu Museng.
Sang kekasih Maipadeapati lantas meminta kepada Datu Museng untuk membunuhnya, sebab cintanya kepada Datu Museng hanya untuk Datu Museng seorang. Ia merasa lebih baik mati daripada harus menyerahkan dirinya kepada Belanda. Dengan sangat berat hati Datu Museng lantas mengabulkan permintaan sang istri. Ia pun lantas menikamkan badik pusakanya ke leher sang kekasih tercinta. Setelah itu, karena rasa cinta yang dalam kepada istrinya Maipadeapati, Datu Museng pun lantas melepaskan semua ilmu-ilmu yang dimilikinya, membiarkan dirinya dibunuh oleh penjajah Belanda. Kisah inilah yang terus dikenang oleh masyarakat Makassar hingga saat ini, kisah percintaan Romeo and Juliet versi Makassar.